Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ghaibi wa hin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Fasyabna ka kita ka basraka yaumul hadi. Amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Dia berikan kepada kita, baik nikmat berupa Islam, iman, ihsan, sehat, afiat, sehingga kita masih dikumpulin lagi di malam Selasa yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat salam tercurah kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat yang agung, ahlul baitnya yang kita cintainya, wabil umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, pada malam hari ini kita juga terima kasih wabil khusus kepada guru-guru kita, baik dulu guru-guru di sekolah maupun dosen-dosen kita di kampus. Wabil khusus guru-guru ngaji kita, semoga beliau semua yang ngajarin kita dan kita yang belajar sama beliau, Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, Allah bukakan pintu taubat yang sebenar-benarnya, Allah bukakan pintu pengenalan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama-tama saya minta maaf karena terlambat. Yang nomor 2, bila mana pengen ditanyakan boleh, karena kita akan mengulang kembali tentang pelajaran fikih kita yang sudah sampai wasujudu. Iya. Nggak ada, kalau kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu limasyaikhihi wa limasyaikhihi amin. Faqala syekh wa hamlu mushaf, yakni membawa Al-Qur'an, yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushaf, hal-hal yang haram sebab hadas. Yang pertama ialah salat, wa tawafun tawaf, wa sujudun sujud, wa hamlun mushaf, yakni membawa mushaf, wa ma kutiba lidars, maupun untuk dirasah atau membaca, walau ba'da ayah, walaupun sepenggal ayat, kalau hin wal ibroh, maupun mengambil ibrohnya, fi qasdin darosah, dengan niat deres, wa tabarukan dengan niat tabaruk, bihalatil kitab, oleh sebab kitab, duna ma badaha bil kitab li nafsi aw li ghairi tabarruha, maupun daripada selainnya, wa ila famiruhu la hamluhu ma'a ta'in wal mushaf. Dan juga bila mana kita misalnya menyuruh orang membawain kitab atau menulis suatu ayat, tentu yang akan ditanya ialah yang menyuruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi pada malam hari ini sedikit membahas tentang hal-hal yang diharamkan selanjutnya sebab hadas, yakni tentang membawa Al-Qur'anul Karim. Yang sebelumnya sudah dibahas tentang yang pertama ialah salatun, salat baik yang fardu kifayah maupun yang sunnah. Yang nomor 2 tawaf, baik yang rukun, sunnah maupun yang wajib. Yang nomor 3 sujud, baik sujud tilawah maupun sujud syukur. Dan nomor 4 yakni khutbah Jumat. Itu yang kemarin kita gabung ke 1B. Yang nomor 5 ialah
hukum menyentuh Quran tanpa wudhu gitu. Saudara-saudara yang saya muliakan, jadi yang pertama-tama hukum menyentuh Quran tanpa wudhu ialah haram. Siapapun orangnya, baik dia murid maupun gurunya gitu. Maka dari itu alangkah bijaknya pada malam hari ini, mudah-mudahan saudara dan saudari paham maksudnya gitu. Ada Pak yang bawa. Nomor berapa? Hah? 11. Ada 5. Yang diharamkan sebab hadas selanjutnya gitu. Itu yang nomor 5 ialah membawa Quran gitu. Membawa Al-Quran. Membawa Quran itu haram hukumnya kalau tidak ada wudhu. Yang dimaksud membawa termasuk menyentuh Quran itu. Termasuk menyentuh Quran, baik ada penghalangnya maupun tidak. Baik ada penghalang maupun tidak gitu. Baik ada hailnya atau tidak ada, gitu. Menyentuh Quran yang pertama. Kalau kita tidak punya wudhu nyentuh Quran, haram hukumnya. Nyentuh Quran gak ada wudhu, terbalik tuh jadi. Dalilnya ialah tentang di surat Al-Waqiah dikatakan la yamassuhu ilal mutahharun, sesungguhnya tidak pantas bagimu memegang suatu Quran illa mutahharin, kecuali engkau bersuci dahulu gitu. Atau hadis Nabi Muhammad SAW, la yamassuhu illa tahhirun, dan tidak pantas bagimu memegang ayat suci Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu dalilnya, menyentuh. Yang nomor 2, menyentuh sepenggal ayat di papan tulis maupun menulisnya. Berarti kan buat guru dia. Menulis ayat Quran di papan tulis atau menyentuhnya. Itu. Nah, nomor 5, sarahnya begitu. Jadi buat para guru-guru, jikalau nanti haid atau mens, tidak boleh dia membawa Quran, menyentuh Quran maupun menulis ayat Quran, walaupun tujuan untuk mengaji. Karena nanti akan dijabarkan sedikit gitu. Dalil tadi ada, baik dari Quran maupun Al-Hadis. Tapi dalil umumnya dari Qiyas Aulawi. Jadi dalil yang nomor 5 ini dia dapatnya dari Qiyas Aulawi. Persamaan hukum yang sudah dulu kita pelajarkan. Bila mana di SPBU tidak boleh ada api,
Berarti kan kita tidak boleh rokok. Nabun apalagi. Kayak gitu maksudnya. Meledak ntar. Gitu. Jadi nanti buat para guru-guru tolong diperhatikan, atau yang perempuan khususnya yang sering dapat tamu bulanan. Kalau laki-laki kan jarang. Aduh, berat juga itu. Tapi kalau adanya di uang atau di azimat boleh gitu. Uang kertas ya boleh. Kalau di uang boleh dia. Karena pada zaman dinasti dulu Abbasiyah uangnya tulisannya Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Kalau kita kan dengan rahmat yang maha esa. Itu kan tulisan Quran juga. Cuma di Indonesia kan. Boleh. Yang nomor 2. Nomor 1. Nulis jimat. Boleh. Azimat. Azimat. Kalau bahasa Paniangnya wifik dia. Atau wafak gitu. Boleh. Jadi kalau nulis azimat atau wafak boleh. Kalau tanpa wudu. Dengan niat nulis azimat. Ini niatnya karena niat nulis azimat. Kalau niatnya nulis Al-Quran, haram dia hukumnya. Contohnya dapat amalan tulisan Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Tapi kita nulisnya niat untuk bikin azimat, itu boleh tanpa wudhu. Tapi kalau niatnya untuk nulis Quran, kagak boleh dia. Termasuk orang-orang yang kaligrafi. Haram hukumnya. Tanpa wudhu. Yang gotong juga kena dosanya. Gitu. Karena hari ini akan detail banget gitu. Jadi diulang lagi. Inna amalu bin. Terus waliku imri'in manawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan niat itu tergantung tujuannya. Tujuan kita buat azimat, bukan buat nulis Al-Quran. Masih dibolehkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya di keranda itu kan nggak ada tulisannya. Mungkin saya ikutin mau ayat-ayat Al-Quran. Itu harus wudhu yang gotong ya. Memang harus wudhu. Yang gotong. Iya. Iya, kan ada pelajaran entar. Oke. Yang nggak wudhu dosa dia nanti. Kecuali di duit, boleh kalau keranda duit semua. Karena pada waktu itu di zaman dinasti keislaman duit itu tulisannya kulhu. Kalau sekarang dengan rahmat yang Tuhan yang Maha Esa. Itu bedanya. Untuk ngaji haram. Nah ini dia makanya. Karena ngaji nulis Quran. Untuk azimat enggak apa-apa. Jadi orang yang ngaji, nanti suatu guru perempuan, dia nulis Quran, haram dia. Walaupun tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa dia? Ngajar itu ngaji. Gitu maksudnya haram. Kecuali gua nulis wifik, nggak mungkin. Karena yang datang murid-murid ngaji. Tolong diperhatikan ini maksudnya. Nanti saya guru, terus saya head. Gimana? Ya nulis muridnya yang kagak head. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahas yang lain. Jangan bahas Quran. Gitu. Kecuali darurat nanti. Ada pelajarannya lagi. Sampai sini boleh kalau ditanyakan lagi kah? Ini baru 1. Iya tuh. Kalau misalnya kita melihat sepotong ayat Quran atau kalau misalnya Al-Qurannya kita harus wudhu. Walaupun misalnya itu di jalan. Kalau darurat boleh nggak wudhu, cuman dipinggirkan. Iya, dipinggirkan. Iya, boleh darurat. Karena takut keinjek. Gitu. Boleh itu mah. Yang nomor 2 ada lagi. Karena tulisan Al-Quran udah nggak kebaca, boleh dipegang dan dibakar. Langsung dibakar.
Guru. Kalau dalam penulisan skripsi, makalah, buku itu gimana Bu? Harus wudu kan? Kalau dia nulisnya niatnya Al-Quran, harus. Kecuali ini nih, dia nulis azimat doang yang dibolehkan. Skripsi kan bukan azimat. Makanya banyak sarjana nganggur ya. Ceplosan. Karena dia tidak ngikutin aturan agama. Itu. Kan skripsi itu karya tulis seseorang yang menunjukkan kapasitas dia sebagai mahasiswa. Ya harus bisa dia. Agamanya juga, dunia juga. Kalau dia mengesampingkan agamanya, lebih milih dunia. Bumi ini kan punya Tuhan. Akhirnya dibalik sama Tuhan hidupnya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin dia tulis buat azimat. Paling buat apaan? Moga lancar. Lancar itu urusan agama. Gitu. Ada lagi kah? Banyak ini. Terus gini Guru, ada yang nanya sama saya, anak SMP dia disuruh nulis haram kalau haid. Ada lagi? Kalau dia nggak nulis, dia nggak dapat nilai Guru. Itu gimana? Dosa gurunya. Gitu. Tetap nulis atau gimana Guru? Ya haram. Nggak boleh, Bis. Bilang sama gurunya, saya nggak boleh kalau lagi haid nulis Quran. Pakai Latin ya. Kalau nulis pakai Latin Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau di hold namanya ketika udah selesai haid baru ditulis. Gitu. Karena mohon maaf, kecuali dia ujian penentuan boleh. Ini ujian biasa, paham nggak Pak? Kamu kalau nggak lulus SMA boleh, itu darurat. Ini kan nggak, ngaji biasa. Oke, kejawab harusnya. Ada lagi, Doni? Misalnya kita menguang di jalan itu kita ngambil atau gimana? Nyong apa? Nemu soang? Oh, nemu uang. Uang sih. Iya, saya nemu soang. Nah itu kan ayat Quran Doni, bukan duit, buset duit dulu. Kalau nemu uang nggak boleh diambil karena itu harta rikas, harta temuan yang mesti ditaruh di masjid 1 tahun baru boleh diambil kalau nggak ada yang punya. Dengan catatan diumumin dulu 1 kampung. Gitu. Kalau ada yang ngasih ambil dah. Kalau ada yang ngasih ambil. Di Atawun ada Doni, ada kaca, isinya jam semua. Kemana saya lihat tuh. Jadi itu jam-jam orang tertinggal 1 tahun tidak diambil, bebas dilelang sama masjid. Namanya harta rikas, harta temuan. Kita tidak boleh ngambil hak orang Doni, gitu. Walaupun ini duit 1.000. Tuh Doni. Ngawal lagi. Margon diamplopin, lapis. Emang udah kering Don. Kalau kita tunggu sampai 1 tahun kan ribet tulisannya ya. Kita kasih ke apa yang bagian wajib. Masjid itu disedekahin gitu. Kalau disedekahin, berarti saya sedekahkan atas nama orang yang punya duit ini. Bukan buat kita, mudah-mudahan gue lancar hidupnya, nggak bisa. Kan duit dia, gitu Bu. Walaupun nggak tahu namanya. Walaupun nggak tahu namanya, berarti Fulan bin Fulan, oke? Itu pertanyaan tajam juga, boleh? Ya boleh tadi. Tapi saya hadiahkan pahalanya buat yang punya duit ini. Perantara namanya boleh. Ya kali dapat goceng mau dikasih tahu. Ya Don ya. Ini bukan soal goceng, ini soal jangan. Sedekahin. Kalau kata Pak Niang Omagi, hati itu ada 9 lapis. Di lapis ketiga ada namanya fuadun. Fuadun itu kejujuran. Ini bukan soal goceng, tapi soal jangan dilanjutin, beda bab. Ada yang menanyakan lagi kah? Iya boleh. Itu kan nulis Al-Quran haram, baca Al-Quran itu haram. Terus itu apa pelajaran tasawuf apa emang Fikih. aturan agama terus Aturan fikih. Karena saya belum kelar nulisnya. Oke. Ini baru di papan doang. Belum kelar. lagi sekolah dipaksa
bagus gitu. Belum kelar Bu, santai. Baru permulaan. Baru awal. Tapi saya udah di WhatsApp Pak Rifki, jangan lama-lama ya. Oke. Wah, Gitu. Saya. Lantas kalau men gimana haid? Baca dalam hati, bukan di lisan. Yakro bil qalbi, bukan yakro bil lisani. Bini kita mau baca Quran, nggak boleh keucap, mesti dalam hati. Kalau keucap, dosa dia nanti. Tuh. Maka nanti ada trik and tipsnya buat para guru ngaji atau yang ngajar atau yang ngaji juga. Jangan mentang-mentang haid di rumah aja, gitu. Triknya itu Ada triknya. sabar. dulu nanya lagi Bu. Kalau misalkan murid ada yang haid kewajiban tajwid nggak boleh tuh. Nggak boleh. Yang nomor 3 tentang nulis kaligrafi. Nulis kaligrafi. Ada 2 hukumnya. Jika bayar, yang nanggung yang bayar. Dosanya maksudnya. Jika gratis, yang nanggung yang nulis. Contoh, saya pengen beli ini nih, kaligrafi. Saya nggak wudhu, tapi saya bayar. Saya dosa, dia nggak dosa. Ini nih, dalilnya yang tadi di mana tuh? Nih, menulis ayat Quran. Saya pengen beli kaligrafi, saya bayar dong, tapi saya nggak wudhu. Saya yang nanggung dosanya, yang nanggung yang bayar. Yang nulis kagak nanggung. Tapi kalau saya gratis, dia gratis. Masih gratis. Iya, suka-suka dia dah. Dia niatnya apa? Gitu. Itu beratnya. Kenapa ulama jarang ada kaligrafi di rumahnya kan? Karena kaligrafi yang hati tuh, yang asli itu di hati kan gitu. Jadi kalau kita suatu saat pengen beli kaligrafi, kalau bisa wudhu dulu. Wudhu. Walaupun beli. Nah kan kita nggak tahu dia buatnya gimana. Kalau kita nggak wudhu, kita gotong haram, yang bantuin juga haram, yang gotong haram. Karena kita fikihnya udah naik kelas Bu, bukan ya fikih SD maksudnya, fikih sarjana dah. Gitu. Makanya tapi diringanin bahasanya, jika gratis yang nanggung yang nulis, jika bayar yang nanggung yang bayar. Penjualnya nggak kena berarti kan? Penjualnya nggak tahu apaan dia. Itu kalau khusus kaligrafi. Gitu. Karena hukumnya ada 3. Haramnya nggak mutlak, cuman ada 3 hukumnya. Sama kayak kemarin sujud. Sujud syukur haram tanpa wudhu. Kita dapat uang, rezeki mendadak, tiba-tiba sujud haram. Begitupun ini. Gitu, karena hukumnya ada 3. Biar tidak hukum mutlak haramnya. Ada 3. Yang pertama, 3 hukum. Niat bawa benda lain. Niat bawa benda lain boleh, walaupun ada Al-Qur'annya dalam tasnya, tapi niatnya bawa benda lain, bukan bawa Quran. Itu masih dibolehkan. Contohnya apa? Tas. Kalau bahasa kitab namanya sunduk. Contohnya inilah. Misalnya saya nggak punya wudhu,
Tapi di sini ada Quran. Saya niatnya bawa tas, bukan bawa Quran. Itu boleh. Tapi walaupun ada Al-Qur'annya. Tapi kalau kita niatnya bawa Quran, aduh gua nggak ada tas lagi, haram karena kita kepikirannya tas bukan Qurannya gitu. Itu yang pertama. Tolong dicerna dulu pelan-pelan. Yang nomor 2 masih dibolehkan juga niat bawa benda lain dan Quran. Nah, ini masih imbang jatuhnya dia, tapi masih dibolehkan. Jadi masih imbang, tapi masih dibolehkan karena ada kata-kata benda lain. Yang pertama ini doang, yang nomor 2 ada 2. Ini masih dibolehkan. Yang mutlak haram, niat bawa Quran. Haram ini udah. Walaupun pakai tas. Karena tadi Bu, inna malu bin niyati gitu. Dan inilah kebanyakan santriwati pada salah. Dosa besar dia. Yang pertama bawa benda lain, yang kedua bawa benda lain dan Quran masih dibolehkan. Tapi kalau bawa Quran doang nggak boleh dia, walaupun pakai tas. Iya tuh niatnya. Niat itu susah niat. Banyak orang berubah niat. Yang dulunya sedih, sekarang senang. Yang dulunya senang, sekarang sedih. Ya kita doain mudah-mudahan biar pelotoknya maju kan. Amin. Biar peletok. Iya, kan kalau Betawi biar peletok, biar anget. Siapa sih? Kasih tahu dong. Kasih tahu deh, tahu dong. Kira-kira ibu-ibu paham gak nih ya? Ada suka nggak paham ini. Niat itu niat bawa benda lain tuh. Contoh niat bawa benda lain. Gue niat bawa tas, bukan bawa Quran. Dalam hati terbesit tasnya yang dipikirin, bukan Al-Qurannya. Karena dia mau ngaji. Yang nomor 2 niat bawa benda lain dan Quran. Yang nomor 3, iya, gitu. Kondisinya udah di dalam tas apa gimana guru? Dalam tas maupun di luar tas. Maksudnya pas kita ngambil gitu. Iya. Tapi niatnya tapi tadi pakai yang itu. Boleh Aman guru gitu. Boleh. Maksudnya walaupun nggak ada wudhu gitu. Iya. Karena niatnya bawa tas. Iya paham. Yang nomor 4, niat mindahin Quran dari lekar. Haram kalau nggak ada wudhu. Lekar dan meja beda. Nah, itu lekar tuh. Nggak ada wudhu, tiba-tiba mindahin. Haram. Walaupun pegang lekarnya. Yoi. Kecuali Al-Qurannya tidak ada. Lanjutnya nomor 4. Niat mindahin. Mindahin lekar ada Qurannya gitu. Ada Al-Quran. Oh iya. Atau di kitab tuh nulisnya bersama. Ini nih. Qurannya. Contoh nih, ini kan lekar, atasnya Quran, tiba-tiba saya mindahin aja. Haram itu hukumnya. Berarti gini. Iya. Lekar, kita mindahin gini aja gitu. Iya. Kecuali Al-Qurannya agak ada, mindahin lekar ya boleh. Berarti harus ada wudhu dulu ya. Harus ada wudhu. Kebanyakan salah juga tuh yang di masjid. Udah haid, ngangkat-ngangkat meja lagi ada Qurannya. Oh, dibarengin gini guru. Iya. Padahal Al-Quran nggak kepegang ya. Itu dia, nggak boleh. Ini belajar. Iya. Apa namanya khoritoh? Lekar itu khoritoh. Tas itu sunduk, termasuk tasnya. Tapi kalau nggak ada Qur'annya boleh dicuci tasnya. Ibu belum paham ya? Contoh lagi diulang. Mana yang gampang ya? Misalnya nih Al-Quran. Ini kan lekar. Saya nggak ada wudhu gini doang.
haram hukumnya. Karena ada Al-Qur'annya di atasnya. Kecuali tolong ambilin dong Quran gua. Diambilin sama orang, lekar diambil ya kagak karena Al-Qur'an udah tidak ada. Karena nyatu ya. Karena nyatu dia sama lekar, bukan meja ya. Kalau meja itu besar, lekar itu buat Quran. Ntar salah paham lagi. Itu balik lagi ke atas tuh. Iya. Penghalang atau enggak. Iya. Jangan salah paham, meja sama lekar beda. Meja sekolah nggak apa-apa karena besar. Ntar nggak boleh lagi. Tapi lekar kan cuma kecil, lekar ngaji. Aku kadang salah paham lu di sini mah. Itu berat. Iya. Iya pengadu. Bentar Pak, makanan belum keluar. aja. Ada lagi kah mau ditanya? Guru, Apa tuh? ini kan Quran. Kalau Yasin dan juz amma itu gimana? Belum dibahas nanti. Sabar ini bawahnya. Ada lagi kah? Nggak ada, kita lanjut. Lanjutnya nomor 6. 5 mulu ya. Memegang lembaran Quran. Kejawab Mas Hardi ya? Berarti kejawab ya? Gak ada semutnya. Pertanyaan Mas Hardi kejawab kan? Ya, berarti si Yasin itu kan lembaran Quran, haram hukumnya. Gitu. Contoh ini cuma selembar doang. Haram hukumnya, karena cuma selembar. Cari darurat kayak Mas Wahyu tadi nanya. Memegang lembaran Quran haram. Maaf Pak. Iya. Kalau Al-Quran kan udah bentuk ayat ya. Kalau Iqra kan Nggak apa-apa. Iqra nggak apa-apa, karena bukan Al-Quran dia, huruf Arab. tapi kalau yang Iqra itu Apa tuh? Yang ikro kalau udah Iqra itu kayak imla bu, nggak apa-apa dia. Beda karena untuk metode baca. Kecuali Iqra-nya ada Yasinnya nggak boleh. jarang sih. Di bagian belakang nggak boleh, bagian belakangnya. Bagian depan mah boleh alif, ba, ta, sampai Iqra 4. Tapi kan lembaran. Iqra kan ada 6 lembar setahu saya. Kalau yang satuan, Satu buku. yang satuan boleh bu, karena lebih banyak huruf biasanya ketimbang huruf yang belakangnya. Kayak tafsir dia hukumnya. Iqra 6 kan cuma 1. Iqra 1 sampai 5 kan dia menang 5. 5 banding 1 kan banyakan 5. Oh hitungannya. Hitungannya gitu. Nanti belum masuk babnya. Iya. Iqra boleh Iqra. Mati ya, dan Bukan suruh ganti baju. apa Pak? Apa Pak? Nggak bisa Pak ya? Oh iya, oke. Kalau Iqra masih dibolehkan Iqra. Tapi ada satu mazhab yang membolehkan megang Quran tanpa wudu, namanya mazhab Imam Daud Az-Zahiri. Boleh dia. Boleh. Khususnya untuk darurat-darurat kayak tadi Mas Wahyu tuh. Tapi nanti hujah kita bakal kalah sama Imam Syafi'i di hari mahsyar nanti. Karena saya dan guru-guru saya Imam Syafi'i, ya saya megangnya Imam Syafi'i gitu. Kalau mungkin bapak-bapak pengen pakai Imam Daud Zohiri, boleh-boleh aja megang Quran tanpa wudu. Cuman nanti ada mekanik di sana kan gitu. Tapi boleh memang. Boleh. Gitu. Contoh, Al-Quran jatuh, keinjek,
main keinjak orang kita ambil tanpa wudhu, itu kita masih bisa ilat dengan Imam Daud Zohiri gitu maksudnya. Darurat. Gitu. Selanjutnya nomor 7, memegang lembaran kosongnya. Yang di samping Qur'annya kan ada lembaran kosong tuh. Walaupun nggak ada tulisan. Yoi. Gitu. Lembaran pinggirnya. Tetap diharamkan karena bagian daripada Al-Quran juga. Lembaran. Inilah yang disebut dulu pernah disinggung sama Kiai Bunyamin. Kita mungkin nggak mabok, nggak zina, tapi ininya haram semua yang kita lakuin. Itu kata Kiai Bunyamin. Kalian tuh mungkin nggak mabuk, nggak zina, nggak ngambil harta orang, nggak maki-maki orang. Cuman ininya kena semua, haram semua yang dikerjain. Itu dalam juga sih bagi saya. Gitu. Lalu membarik Quran pakai alat. Sekarang dulu tuh. Yoi, garis. Membalik Quran pakai alat ya. Ada 2 hukumnya. Kalau dijahit boleh Qurannya. Kalau enggak boleh dia. Iya, karena di Turki dijahit dia. Kalau dijahit boleh. Kalau lembaran nggak boleh. Kita kan lembaran Qurannya. Iya, Quran zaman itu dijahit. Pakai tali. Karena Om Agi bukan orang dulu, dia nggak tahu Pak. Gitu. Ternyata pakai penggaris tuh. Kalau dijahit boleh, tapi kalau lembaran nggak boleh. Buka pakai ludah haram. Iya, karena lengket banget kan. Haram itu hukumnya. Siapa yang sering pakai ludah? Kayak yang makin tawanya kenceng dia tuh. Boleh, astagfirullah. Makanya buka pakai ludah haram, astagfirullah. Ayat itu dia. Om Agi udah latihan gini, tapi Dita kagak ada. Oh, siapa ada gini. Oh, lo. Udah sering dijilat itu. Oh, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kah sampai sini? Nah, masih panjang ini. Kita cepetin. Membawa Quran bareng kitab tafsirnya. Yang terjemah berarti haram tuh. Sama ya. Yoi. Gitu. Kitab tafsirnya. Terjemahan. Hukumnya ada 3. Kalau huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Quran, dia boleh gitu. Yang nomor 2, huruf tafsirnya sama dengan huruf Quran. Yang nomor 3, huruf tafsirnya kurang dari huruf Quran. Yang mana yang boleh, yang mana enggak tuh? Yang dua-duanya haram yang di bawah. Gitu. Berarti bahwa kitab terjemahan Quran tetap haram hukumnya. Jangan salah paham lagi.
Diulang lagi Bu ya, di bab nomor 9. Kalau anak kita haid umpama, lebih baik ajarin niatnya bawa tas aja walaupun ada Quran yang dalamnya. Yang nomor 2, jangan coba-coba ilatin itu kasih alasan dengan bawa kitab terjemahan Quran. Itu tetap haram hukumnya. Karena kitab terjemahan bukan tafsir. Gitu. Kitab tafsir itu Jalaluddin, jalan lain. Imam Suyuti itu kitab. Gitu. Bahkan Rektor Al-Azhar aja, Syekh Imam Bajuri mengatakan tafsir Jalalain aja beda 2 huruf doang dengan Al-Quran. Tapi masih disuruh wudu karena beda 2 huruf. Kalau yang pencetaknya ngantuk gimana? Haram hukumnya karena masih kalah dengan Quran. Karena sering salah paham di masyarakat. Kalau tafsirannya terjemah boleh, itu terjemah Pak, bukan tafsir. Jangan salah paham lagi, terjemah tidak boleh tetap. Tafsir boleh. Itu. Iya. Belum paham maksudnya ya. Al-Quran kan ada 2 di Indonesia, ada yang polosan, ada yang terjemahan. Dua-duanya haram hukumnya. Sama. Kecuali antum bawa satu kitab lagi, kitab Jalalain, isinya Quran juga, cuman hurufnya panjang-panjang semuanya. Itu boleh. Lagi ngaji bawa kitab tafsir, bukan Quran. Apaan tuh tong? Gede banget, tafsir Bu Bus. Tapi Al-Quran juga isinya, cuman 1 ayat bisa 1 halaman dia. Kalau terjemahan, cuman segini doang. Pendek-pendek. Jangan sampai anak kita ngajarin yang haram, dia tidak mencuri memang. Saya cuma nyampein wasiat dari Kiai aja. Kita nggak mencuri, nggak berzina, nggak mabuk, cuman yang ini haram semua. Tuh. Karena ini pun hukum fikih, mencuri pun hukum fikih juga. Itu maksudnya. Majmu Syarif boleh. Tahu gak Majmu Syarif? Iya, itu boleh karena isinya doa-doa semua. Majmu Latif yang nggak boleh. Karena isinya cuman ayat Quran semua, Yasin, Waqiah, Rahmat, dan lain-lain. Ingat-ingat, Majmu Syarif boleh. Majmu Latif yang nggak boleh. Majmu Syarif kan banyak, ada Ratib Al-Hadad, ada apa lagi tuh? Asmaul Husna, Yasin, itu masih boleh. Karena doanya lebih banyak dari Al-Quran. Lantas yang boleh megang Quran tanpa wudu siapa? Bocah umur 6 dan 7 tahun. Boleh dia tanpa wudu. Karena kalau suruh wudu malah ngambek. Nggak mau ngaji. Gara-gara wudu doang. Boleh 6 sampai 7 tahun boleh yang tanpa wudu boleh dia. Misalnya kita bangunin subuh. Bangun. Ngaji dulu subuh misalnya. Lagi ngantuk-ngantuk ya. Wudu dulu megang Quran. Udah ngambek dia, udah nggak apa-apa dia bawa Quran nanti ke masjid. Iya gitu, itu boleh tuh hukumnya. 6 sampai 7 tahun doang. Tapi kalau gurunya haram. Ada tua, ada kupak dia. Udah kayak kambing. Bocil boleh 6 sampai 7 tahun boleh. Malik 6 tahun ya? 5 tahun ya? Boleh tuh Malik. Bawa Quran kemana-mana boleh dia. Karena gitu. Ukurannya apa? Ukurannya tamyiz. Bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Tamyiz ukurannya. Jangan salah paham lagi. Selanjutnya yang pertanyaan unik. Pedagang Quran perlu wudu. Pedagang Quran yang keliling-keliling tuh, ataupun yang di Kuitang, dia mengatakan kita beli sama dia. Berapa bang? 100.000? Enggak 60. Harusnya lu bayar 150.000. Ini kan Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya.
Apa jawab kita? Kalau nggak bisa jawab, kita diem kan. Kalau kita jawab, masa lu Quran lu dagangin bang? Ya gue kalau dagang segini rugi, berarti lu jual kitab bukan Quran. Makanya gue tawar. Gitu. Jangan-jangan di sini semua sufi ya? Sulit finansial? Enggak kan ya? Iya karena banyak orang belaga sufi akhirnya sulit finansial beneran, gitu. Jadi pedagang Quran harus kita kadalin balik, gitu. Karena dia bawa-bawa Tuhan dalam jualannya. Masa Quran lu tawar, balikin lagi. Masa Quran lu jual, gitu dong. Lah gua rugi bang kalau jual segitu, berarti lu jual buku, bukan Quran, selesai kan? Gitu dong. Santer sebanyak idenya. Ini mah kasihan. Akhirnya pulang udah main bininya lagi. Harusnya duitnya buat beli beras, malah beli Quran. Salah tuh kayak gitu. Gitu. Ada satu amalan yang laki-laki nggak perlu banyak, yakni menyenangkan hati istrinya. Itu amalan paling top. Jadi gitu Bu, saya pernah malam Jumat ketemu waliun min auliyaillah, kata beliau, amalan laki-laki sebenarnya cuma satu, nyenangin istrinya juga termasuk pahala yang sangat besar. Kira-kira kamu ditanya, kapan terakhir suap-suapan? Ya elah. Atau dibalik, kapan terakhir suami nyapu, ngepel, nyuci? Kapan tuh? Bapak. Karena kalau kata beliau orang tukang mancing tuh mainan bohong, gitu. Mancing, main burung tuh bohong semua tuh orang. Mancing burung, waduh banyak bohongnya dah. Dapat duit 200, kasih bininya 50.000. Yang 50 kan buat ini yang masuknya, 50 buat makan, 50 buat bensin. Bohong kan? Bohong dia. Oh gimana? Yang kedua, orang yang senang burung biasanya yang dilomba-lombain itu bohong semua sama bininya, beneran dah. Beli berapa bang? 200, sejuta Bu. Itu burung mahal, sejuta dia. Bohong dia itu. Aduh. Hati-hati Bu, dibohongin lakinya. Gitu doang sih, cuman ditegesin lagi aja. Ya jadi ya. Tapi kan demi kebaikan, gitu dong. Biar nggak sufi. Biar nggak sufi bener. Sulit finansial. Selanjutnya yang terakhir, contoh yang unik. Anak umur 2 atau 3 tahun nyobek Quran, bagaimana hukumnya? Kayak Ali itu kan, 2 tahun. Yang dosa bapak ibunya. Anaknya enggak. Jadi kalau kita masih punya ponakan, di bawah 6 tahun, 5 tahun dah. Al-Quran injek-injek sama dia, dosa bapaknya itu sama ibunya. Innalillahi. Hati-hati. Kan bapak ibunya nggak tahu. Ya kan bapak ibunya bisa ngeliat. Berarti nggak pernah ngajarin. Ya om, gitu. Bisa aja kan. Bawa anak kecil ke masjid, megang dia, batal kita punya salat. Karena dia bawa najis. Orang yang belum hitan, bocil, bawa ke masjid, kita pegang dia, wudu kita batal. Besok babnya tuh. Makanya saya kalau di masjid, kagak mau dekat bocil, apalagi yang belum sunat. Karena dia bawa najis di kulupnya. Kita pegang batal. Dalam ya? Apa kita rendahin dikit ngajinya? Salah semua kayaknya ini. Kecuali darurat. Contoh suaminya sibuk aja di HP di luar. Abang-abangnya pada nggak ada. Ini bocil nggak ada yang jagain. Kita gendong, boleh darurat. Boleh. Boleh. Apakah sap bocil terputus? Enggak. Kalau renggang dong terputus. Jadi jangan salah paham lagi. Kebanyakan pengurus masjid bilang kalau sapnya diisi bocil terputus. Enggak. Yang terputus itu kalau renggang, bukan bocil. Bocil manusia bukan? Selesai. Ya, ini dia penanya. Kalau pertanyaan itu anak kecil ada satu baris, tapi tiba-tiba tuh ada lari gitu. Nah itu tuh. Ya itu Terus putus. Ya geser. Iya, itu namanya renggang. Beda dong. Iya, gitu.
Ada lagi? Jadi kalau tadi anak kecil bercanda gitu guru gini, tapi tetap di situ dia. Nggak apa-apa itu mah. Nggak keputus itu Iya. cuma paling keganggu Nggak doang. apa-apa ganggu. Makanya pengurus masjid kan bilang kalau bocil di lantai 2, gitu dong. Kayak Kuba kan lantai 2. Nggak apa-apa main-main bocil. Masih bocil kecuali Bang Pail larian baru saya. Kali Doni, kali Hafiz. Bapaknya udah lama begitu. Baru. Ya selama masih anaknya sih nggak apa-apa saya mah. Asal jangan bapaknya. Ya. Banyakan gigi. Dan tadi udah nyenggol tuh. Zikir kudu dikodok kalau nggak dibaca hari itu. Babnya memang masih lama, cuma nyampein aja ini mah. Umpama kita harian ini nggak dibaca, itu kodok-kodok besoknya. Makanya jangan tinggi-tinggi zikir. Makin berat hidupnya ya, karena kebanyakan. Yang simpel-simpel aja, nyenengin bini aja udah. Iya. Kalau bini senang, semua senang gitu. Pernah ngalamin nggak bini cemberut semua jadi suram di rumah? Kok tahu kan udah nikah saya juga. Kecuali Bang Agi mungkin nanya dia. Itu. Sallallahu Muhammad bininya mah pengen jalan-jalan. Sallallahu Muhammad. Ya jalan-jalan aja ajak gitu dong. Nafkah batin namanya. Nafkah batin itu bukan hubungan badan, tapi menyenangkan jiwa istrinya. Pakai ilmu agama. Dan buat para ibu-ibu juga kasih tahu nanti anak-anaknya, nafkah batin itu bukan hubungan badan, tapi menyenangkan hati istrinya. Entah lewat jalan-jalan yang sederhana ataupun lewat ilmu agama. Gitu. Ada lagi kah? Udah ya, cukup ya. Kalau toko buku itu kan kayak Gramedia atau toko buku yang kayak seperti Gramedia lah, itu kan memajang Quran. Itu banyak orang yang nggak wudhu tuh megang gitu. Itu yang dosa, itu yang jual. Ini toko bukunya gitu, ya punya toko bukunya. Yang jual yang megang, toko buku kan cuma majang. Kalau dia ada wudhu gimana? Kita husnuzon pada kalau itu. Karena kita nggak tahu dia wudhu apa enggak. Sama kayak itu tuh. Yang beli ya. Iya, yang beli. Bayar. Kita yang tahu nih. Gratis berarti suka-suka dia dah. Mau dia wudhu mau kagak. Gitu. Yang kita bayar. Iya, iya. Nggak mungkin Gramedia ngasih gratis. Bisa aja. Ya, iya. Ya, pasti bayar lah kalau ke Gramet. Iya, tolong ingat-ingat. Ini haram juga. Zina juga haram, ini juga haram. Paham nih? Riba haram, ini haram. Udah belum? Jangan lama-lama ngaji mah, ntar capek. Ngaji mulu. Iya takutnya. Ada yang ngomong begitu kan? Ngaji kan rasa jimat. Udah, ada yang belakang, Om Nandang, Bu Mai, Bu Puji, Bu Yus, Holas. Ikra terjawab, apalagi? Sufi terjawab. Finansial, pikiran. Bro, kalau pintu yang ada tulisannya gitu gimana? Tulisan Quran. Itu gimana, Bu? Apa tuh? Pintu. Kan pintu tuh biasanya ada yang Bismillahirrahmanirrahim atau bacaan Quran. Pintu mah nggak apa-apa pintu. Mana bukan lekar dia. Dia bukan whiteboard juga. Berarti maaf kalau yang kayak stiker gitu termasuk lembaran juga itu. Lembaran dia stiker. Ini mobil tuh makanya saya kan nggak pernah mobil-mobil saya ada tulisan Azamin Fadli Robbi Bismillah. Itu nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Pernah terpikirkan nggak kejatuhan tai burung? Saya paham ente agamis, jangan terlalu lebay. Paham saya. Itu. Jangan itu dah aneh-aneh di motornya juga. Di Bismillahirrahmanirrahim akhirnya sampai ngelotok jadi Bismillahirrahmanirrahim gimana? Hilang hurufnya satu kan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
Karena dulu ada namanya Lukma. Lukma itu bapaknya dokter, tapi Lukma nggak pernah belajar. Tiba-tiba nemu sebuah kitab pengobatan. Iya, Lukma. Alkisah dia ngobatin orang, meninggal orangnya. Karena yang harusnya habatus sauda, dia hayatus sauda, ular hitam. Orang dikasih ular hitam mati lah. Maksudnya dengan tadi, kalau kita nggak tahu ilmu, mendingan jangan. Ini bahaya. Niatnya saya tahu, gua agamis tahu pasang gini-ginian. Paham, cuman haram nanti hukumnya. Lebih baik suamiku sayang, pulang bawa uangnya gitu. Top udah, kagak dosa itu mah, pahala. Sebelum bawa uang. Nah, gitu dia. Habis ini diem mulu, mah. Ada lagi kah? Halas. Kalau tasawuf nanya banyak. Cukup ya Mas Ardi ya? Ya kalau cukup kita sudahin pada hari ini, mudah-mudahan paham, Allahumma amin, nabiyin. Ya, kita doakan kawan-kawan kita mungkin yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Wabil khusus yang datang pada malam hari ini, semoga Allah angkat penyakitnya, jiwa maupun lahirnya. Wabil khusus kawan-kawan kita yang di mana saja berada, semoga Allah lancarkan rezekinya, urusannya. Buat anak-anak kita yang di pondok pesantren, yang di sekolah-sekolah umum, semoga Allah lancarkan urusan sekolahnya. Buat para orang tuanya yang sedang mencari rezeki untuk menghidupi anaknya, semoga Allah tolong juga. Buat para jombloan, jomblowati, semoga Allah mempertemukan jodoh-jodohnya entah di dunia maupun akhirat. Bagi kawan-kawan yang sedang sempit hatinya, semoga Allah luaskan hatinya, pikirannya. Sailmul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada kalam mullah wal misab, kita baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi.